Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis kelayakan pembiayaan lembaga keuangan syariah, program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan syariah. Apa aja sih akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah? Simak penjelasan kami berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas apa sih definisi dari pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan syariah sendiri dibagi menjadi 3 berdasarkan kebutuhannya, yaitu yang pertama, pembiayaan jual beli, yang kedua, pembiayaan investasi, dan yang ketiga adalah pembiayaan jasa. Selanjutnya yaitu landasan hukum akad murabahah. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Landasan yang selanjutnya yaitu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian di Indonesia sendiri sudah tertulis dalam fatwa DSN nomor 4 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang murabahah. Dalam melaksanakan akad murabahah, apa saja sih syarat dan rukun terjadinya akad murabahah hingga dianggap akad tersebut sah? Yang pertama yaitu adanya pembeli dan penjual yang telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan atau dalam keadaan sadar. Yang kedua, adanya objek akad. Dan yang ketiga, adanya barang atau objek yang akan dijual. Yang keempat, kejelasan harga, kondisi barang dengan harga yang disepakati bersama. Penjual juga harus memberitahukan harga pokok beserta keuntungan yang diinginkan kepada si pembeli. Dan yang terakhir yaitu adanya ijab dan kabul. Yang selanjutnya yaitu skema pembiayaan murabahah. Seperti dilihat pada gambar, langkah pertama yang dilakukan yaitu negosiasi dan pelengkapan persyaratan oleh nasabah. Yang kedua, bank syariah membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah kepada penjual secara tunai. Yang ketiga, antara pihak bank dan nasabah melakukan akad murabahah. Yang keempat, setelah akad murabahah tersebut disetujui masing-masing pihak, barang tersebut akan dikirimkan. Dan yang kelima, si nasabah membayar secara cicil kepada pihak bank. Akad yang kedua yang digunakan dalam pembiayaan jual beli yaitu akad salam. Akad salam sendiri yaitu jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai di awal.
Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, akad salam adalah sebagai sebuah akad terhadap barang yang telah teridentifikasi spesifikasinya yang akan dikirimkan pada waktu tertentu dengan penyerahan harga atau uang dilakukan di awal transaksi. Sedangkan menurut mazhab Maliki, mendefinisikan salam adalah sebagai sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan memberikan harga atau uang di muka dan pengiriman atau penyerahannya barang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad salam adalah akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka sebelum barang tersebut didapatkan oleh pembeli. Apa sih yang melandasi akad salam? Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai atau waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Landasan hukum yang kedua yaitu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah dan mendapati penduduknya menggunakan akad salaf atau salam pada buah-buahan untuk 1, 2, atau 3 tahun, dia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang melakukan transaksi salaf atau pemesanan di depan, hendaknya menyatakan spesifik dalam volume jelas, takaran jelas, dan waktu yang jelas. Bagaimanakah skema pembiayaan pada akad salam? Yang pertama yang harus dilakukan yaitu pembeli memesan barang kepada penjual dengan mengetahui spesifikasi barang yang akan dibeli. Yang kedua yaitu melakukan negosiasi dan mengucapkan akad salam. Yang ketiga, membayar uang secara tunai di muka setelah penjual dan pembeli menyepakati transaksi tersebut. Yang ketiga, penjual memproduksi pesanan yang telah disepakati oleh pembeli. Dan yang kelima, pengiriman barang kepada pembeli. Selanjutnya, akad yang ketiga yang digunakan pada pembiayaan jual beli yaitu istisna. Secara bahasa, istisna berasal dari kata sanaa yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, shin, dan ta, maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan. Secara istilah, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan atau penjual dan pembeli. Selanjutnya, apa saja yang menjadi landasan hukum akad istisna? Yang pertama terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu
Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW hendak menuliskan surat kepada Raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI _06 DSN MUI _2000 tentang istisna. Ketentuan-ketentuan pembayaran akad istisna. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, apakah itu berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Dan yang keempat, ketentuan objek istisna. Dari segi barang yang diperjualbelikan dalam akad istisna, juga perlu memperhatikan hal-hal yang membuat akad istisna menjadi syah untuk dilakukan. Di antaranya, yang pertama yaitu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kelima maksudnya, pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan akad ataupun membatalkan akad. Dari skema yang terpampang di layar, dapat dijelaskan bahwa langkah pertama untuk melakukan transaksi istisna yaitu nasabah sebagai konsumen atau pembeli melakukan pemesanan kepada pihak pembuat atau dalam hal ini pihak bank. Yang kedua, pihak bank membelikan atau memesankan barang yang diinginkan oleh nasabah kepada produsen atau pembuat ataupun pengrajin. Yang ketiga, pihak nasabah membeli dari pihak bank. Di sini pihak bank menjual barang pesanan tersebut kepada nasabah. Dan yang terakhir, produsen akan mengirimkan barang yang dipesan yang diwakili oleh pihak bank tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan akad salam dan akad istisna, pasti mungkin kalian agak sedikit bingung apa sih sebenarnya perbedaan antara akad salam dan akad istisna. Mari kita simak penjelasan perbedaan antara akad salam dan akad istisna berikut ini. Yang pertama, menurut istilah yang digunakan untuk penamaan objek, dalam akad salam, objek tersebut disebut muslam, sedangkan dalam akad istisna disebut dengan masmu. Yang kedua, dalam aspek pembayarannya, akad salam dibayarkan di muka langsung pada saat terjadinya transaksi, sedangkan akad istisna pembayaran bisa lebih fleksibel.
Di sini bisa dibayar pada awal kontrak, atau bisa dengan cara diangsur hingga barangnya jadi, atau bisa di kemudian hari setelah barangnya jadi. Yang ketiga yaitu sifat kontrak pada akad salam bersifat mengikat secara asli atau tabi'i, sedangkan pada akad istisna sifat mengikat secara ikutan atau tabai. Yang keempat, sifat barang. Dilihat dari sifat barangnya, akad salam mesti kebanyakan sudah ada contohnya, contoh barang yang sudah jadi. Sedangkan pada akad istisna, barang yang diinginkan oleh pembeli itu masih dalam bentuk goib, dalam artian hanya ada desain atau gambarannya saja, belum ada contoh fisik dari barang yang akan dijual tersebut. Sampai sini mungkin apa kalian sudah paham apa sih perbedaan antara akad salam dan akad istisna? Semoga kalian semua sudah paham. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata drop yang artinya memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan lebih tepatnya sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah dalam artian umum yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang mengelola usaha atau pemilik bisnis disebut sebagai mudharib, sedangkan pihak yang memiliki modal biasa disebut dengan shahibul mal. Namun di sini poin pentingnya dari akad mudharabah terletak pada kesepakatan awal atas nisbah dan bagi hasil. Fatwa akad mudharabah terdapat dalam Fatwa TSN MUI nomor 07/TSN MUI/4/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalil akad mudharabah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kedua, terdapat rukun dan syarat akad mudharabah. Yang pertama, mudharib dan shahibul mal harus mengetahui dan memahami hukum. Yang kedua, sigot atau ijab kabul. Yang ketiga, modal. Yang keempat, keuntungan mudharabah. Yang kelima, kegiatan usaha oleh mudharib. Yang ketiga, jenis-jenis mudharabah. Jenis-jenis mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak, di mana shahibul mal atau pemilik modal memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam mengurus usahanya supaya berhasil dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah disepakati. Yang kedua, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah kebalikan dari mudharabah muqayyadah, di mana akad kerjasama antara kedua belah pihak, namun si pemilik modal atau shahibul mal tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam usaha yang telah diberikan modal kepada mudharib. Yang keempat, skema akad mudharabah. Langkah pertama, nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan untuk memperoleh modal usaha. Langkah kedua, bank memberikan modal 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian. Ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Yang ketiga, setelah usaha berjalan dan sudah mendapatkan sebuah keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai ketentuan nisbah di awal. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Langkah keempat, apabila terjadi kerugian ketika menjalankan sebuah usaha dan kesalahannya bukan dari kelalaian si nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Yang kelima, contoh
dalam transaksinya. Kiki merupakan pengusaha ikan bakar. Untuk mengembangkan bisnisnya, ia butuh modal tambahan. Ia datang kepada salah satu bank syariah atau bisa disebut dengan Bank A untuk mendapatkan tambahan modal. Ketika Kiki menjelaskan terkait kebutuhannya akan permodalan untuk usahanya kepada Bank A, maka Bank A akan melakukan screening untuk memastikan bahwa Kiki adalah mudhorib yang cocok untuk diberikan pembiayaan mudharabah. Pada awal akad, mereka akan mendudukan nisbah bagi hasil dari keuntungan si Kiki. Misal, nisbah bagi hasilnya yang disepakati adalah 60% untuk Kiki dan 40% untuk Bank A. Maka ketika Kiki mulai menuai keuntungan dari bisnisnya, misalnya keuntungannya adalah 10 juta, maka 6 juta dari 60% kali 10 juta untuk si Kiki dan 4 juta 40% kali 10 juta untuk Bank A. Saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Pertama, pengertian akad musyarakah. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika yasroku syarikan, yang artinya menjadi sekutu atau berserikat. Definisi dari DSN MUI tentang musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, fatwa dan dalil akad musyarakah. Fatwa akad musyarakah terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 08/DSN MUI /4/2000. Dalil akad musyarakah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 28 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyirik itu sebagai mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitnya mereka ini. Yang ketiga, rukun dan syarat akad musyarakah. Yang pertama, dua pihak yang berakad biasa disebut dengan akidain. Yang kedua, objek akad atau biasa disebut mauqud alaih. Yang ketiga, ijab qabul atau sigot. Yang keempat, nisbah bagi hasil atau laba rugi. Yang keempat, jenis-jenis musyarakah. Jenis-jenis musyarakah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, musyarakah kepemilikan, di mana jika ada dua pihak atau lebih berbagi warisan yang sama, wasiat atau yang lainnya yang menyebabkan terjadinya kepemilikan bersama sebuah aset oleh pihak-pihak tersebut. Yang kedua, musyarakah akad. Musyarakah akad ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, al-inan, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih di mana saling memberikan modal namun dalam jumlah berbeda dan kemungkinan dibagi sesuai dengan besaran porsi modal masing-masing yang telah diberikan. Yang kedua, mufawadah, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama dan keuntungan serta kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah sama besar. Yang ketiga, akmal atau abdan, yaitu kerjasama antara kedua belah pihak dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pekerjaan tertentu dan keuntungan dibagi sama rata sesuai dengan laba dari pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, wujuh, yaitu kerjasama atau campuran antara pihak pemilik dana dengan pihak yang lain memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Yang keempat, skema dan contoh akad musyarakah. Langkah pertama, nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan pada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, di sini antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usahanya. Dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerjasama dalam mengelola usaha yang mana nanti keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di awal. Yang ketiga, namun jika terjadi sebuah kerugian maka ditanggung bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Contohnya, terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Riki dan Alan. Riki memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah akademi sepak bola. Pada kesempatan yang sama, Alan juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah.
Jenis syirkah yang dipakai adalah syirkah inan, di mana Riki memberikan modalnya sebesar 40 juta dan Alan memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Riki dan 40% untuk Alan. Dalam musyarakah tidak menjadi masalah apabila Riki mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari Alan meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Alan selama itu sudah disepakati di awal. Alhasil, usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini Riki mendapatkan porsinya sebesar 600 juta, yaitu 60% dikali 1 miliar. Dan Alan mendapatkan porsinya sebesar 400 juta, yaitu 40% dikali 1 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah mutanakishoh. Pertama, pengertian musyarakah mutanakishoh adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain bertambah hak pemilikannya. Yang kedua, skema dari akad musyarakah mutanakishoh. Langkah pertama, nasabah mendatangi bank dengan tujuan hendak memiliki sebuah rumah. Setelah berlangsung negosiasi, maka nasabah dan bank sepakat untuk melakukan akad musyarakah mutanakishoh. Nasabah memberikan modal atas rumah tersebut sebesar 20% dan bank memberikan modal sebesar 80%. Langkah kedua, setiap bulan nasabah akan membayarkan setoran atau suntikan modal atas rumah tersebut kepada bank demi mengurangi porsi kepemilikan bank atas rumah tersebut. Langkah ketiga, akad musyarakah mutanakishoh akan berakhir ketika pemilikan nasabah sudah 100% atas rumah tersebut dan bank sudah tidak memiliki kepemilikan atas rumah tersebut. Saya akan menjelaskan materi tentang ijaroh. Ijaroh atau sewa menyewa berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata roja'ah, sinonimnya tarka'ah yang artinya menyewakan. Kemudian secara bahasa ijaroh berasal dari kata ajaro ya'juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Kemudian ijaroh secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Kemudian dalil ijaroh terdapat sumber hukum ijaroh terdapat dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In arada'na lakum fata'tuhunna ujurahunna fa'tamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asyartum fasaturdi'lahu ukhra. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusahkan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Kemudian berikutnya ada rukun ijaroh. Rukun ijaroh ada 5. Yang pertama, sighot ijaroh. Yang kedua, pemberi sewa atau pembeli jasa. Yang ketiga, penyewa atau pengguna jasa. Yang keempat, objek akad ijaroh, biasanya berupa manfaat barang atau manfaat jasa. Yang terakhir, ujroh atau upah. Kemudian
Untuk syarat saat terjadinya akad berkaitan dengan zat akid dan tempat akad. Ketiga hal mendasar ini harus diketahui. Kenapa? Karena pihak yang akan melakukan akad atau biasa disebut akid harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, akid sebaiknya balik. Kemudian yang kedua berakal, dan yang ketiga mampu mengatur hartanya dan saling mengizinkan atau ridho. Kemudian berikutnya, ijarah terbagi menjadi 2. Yang pertama, ijarah murni. Ijarah murni ini dalam praktek akad kedua belah pihak berkedudukan sama. Artinya, jika perjanjian telah selesai, maka pihak penyewa dan pihak yang menyewakan akan kembali ke kedudukannya masing-masing. Dalam skema tata cara ijarah murni, yang dititik beratkan adalah jasa pemborongan suatu pekerjaan. Misalnya, jasa borongan pembangunan gedung dan jasa borongan renovasi rumah. Kemudian, jenis ijarah yang kedua yaitu ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu akad ijarah atau sewa menyewa yang dikombinasikan dengan akad jual beli di akhir masa sewa. Secara sederhana, tata cara ijarah mutahiyah bitamlik adalah transaksi sewa menyewa yang memiliki 2 akad, yaitu perjanjian menyewa dalam periode tertentu, dan ketika masa sewa berakhir, objek sewa akan dijual atau dihibahkan kepada penyewa. Praktek tata cara ijarah mutahiyah bitamlik ini seringkali kita jumpai dalam transaksi jual beli rumah. Dalam praktek ijarah, uang sewa diwujudkan sebagai uang muka atau DP, dan cicilan atau angsuran tiap bulannya. Masa mencicil ini biasanya ditetapkan dalam periode tertentu, misalnya selama 10 tahun, maka rumah tersebut menjadi milik penyewa. Kemudian untuk pengaplikasian melaksanakan akad ijarah pada lembaga keuangan syariah, yaitu nasabah memesan objek sewa kepada lembaga keuangan syariah atau bank, lalu bank atau lembaga keuangan syariah menghubungi produsen untuk membeli atau menyewa objek sewa. Setelah objek sewa tersedia, barulah bank menyewakan kembali kepada nasabah, atau bisa juga diakhiri dengan sewa beli di mana objek sewa tidak dikembalikan kepada bank melainkan menjadi milik nasabah. Sedangkan contoh lagi praktek ijarah dalam kehidupan sehari-hari. Misal ada seorang ingin mencari bangunan rumah produksi untuk usahanya dengan biaya 3 juta per tahun. Selanjutnya, pihak yang ingin menyewa bertemu dengan orang yang dapat menyewakan propertinya. Setelah menunjukkan kondisi rumahnya secara detail pada penyewa tersebut, setelah itu penyewa sudah yakin bahwa keadaan rumah yang akan disewakan baik untuk penunjang usahanya. Maka, pihak yang memiliki bangunan rumah melakukan kesepakatan dengan penyewa serta meyakinkannya, dan pihak penyewa menerima kesepakatan untuk menyetujui. Jadi, pihak penyewa mendapatkan manfaat, yaitu berupa menempati rumah dan memanfaatkan seisi rumah untuk usahanya, dan keuntungan bagi si yang menyewakan yaitu berupa upah. Dia mendapatkan upah. Kemudian hiwalah.
Hiwalah adalah pengalian, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul sesuatu di atas pundak. Dalam ensiklopedia fikih muamalah dijelaskan bahwasanya hiwalah berasal dari kata asya'i. Haulan berarti perpindahan, tahawwala min makanihi artinya berpindah dari tempatnya. Hiwalah secara terminologis artinya memindahkan utang dari tanggungan muhil, orang yang memindahkan, kepada tanggungan muhal alaih, orang yang berutang kepada muhil. Hiwalah adalah semacam akad atau ucap qabul, perpindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya. Kemudian dasar hukum hiwalah. Dasar hukum hiwalah terdapat pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kemudian berikutnya jenis-jenis akad hiwalah. Jenis-jenis akad hiwalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hiwalah dayen, dan yang kedua, hiwalah hak. Yang pertama, hiwalah dayen. Hiwalah dayen adalah pemindahan kewajiban melunasi utang kepada orang lain, sedangkan hiwalah hak adalah pemindahan kewajiban hak piutang kepada orang lain. Perbedaan hiwalah dayen dan hiwalah hak terletak pada siapa yang berinisiatif melakukannya. Jika yang berinisiatif melakukan adalah orang yang berutang, maka ia adalah hiwalah dayen. Dan sedangkan jika yang melakukan orang yang berpiutang, maka ia adalah hiwalah hak. Kemudian yang berikutnya adalah rukun hiwalah. Rukun hiwalah ada 5. Yang pertama, muhil, atau biasa disebut orang yang memindahkan hutang. Syarat muhil yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan akad, gagal dan balik, dan adanya kerelaan muhil. Kemudian yang nomor 2 adalah muhal, yaitu orang yang mempunyai hutang kepada muhil. Syarat seseorang menjadi muhal yaitu memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, berakal dan balik, dan adanya kerelaan muhal. Kemudian yang terakhir, bersedia menerima akad hiwalah. Kemudian poin yang nomor 3, muhal alaih, atau orang yang menerima hiwalah. Untuk syarat muhal alaih, yaitu yang pertama memiliki kemampuan untuk melakukan akad, yang kedua berakal dan balik, dan yang terakhir bersedia adanya kerelaan muhil. Kemudian yang nomor 4, muhalbih atau piutang. Syarat muhalbih yaitu berupa utang, atau utang itu merupakan tanggungan dari muhil kepada muhal berbentuk hutang lazim. Dalam artian, utang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan. Dan yang terakhir, ijab qabul. Kemudian, pengaplikasian hiwalah. Hiwalah dapat diaplikasikan dalam produk jasa transfer atau kiriman uang, dan debit transfer atau
pajak piutang, yang mana fasilitas hiwala lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank atau lembaga keuangan syariah lainnya dapat upah atau fee atau jasa pembinaan piutang. Kemudian contoh yang lainnya, si A atau si muhal memberi pinjaman kepada si B, yaitu si muhil. Sedangkan si B masih mempunyai piutang kepada si C, muhal alaih. Begitu B tidak mampu membayar hutangnya pada si A, lalu ia mengalihkan beban hutangnya tersebut kepada si C, si muhal alaih tadi. Dengan demikian, si C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan hutang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Pengertian wakalah. Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan, di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Landasan hukum wakalah. Yang pertama, Al-Quran. Quran Yusuf ayat 55 menerangkan, artinya berkata kepada Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi pengetahuan. Quran Yusuf ayat 55. Dapat disimpulkan bahwa hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi. Ada solusi yang dapat diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidaksanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun secara urusan pribadi. Dalam tolong-menolong, dalam demikian, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafiq dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah bin Haris. Hadis riwayat Malik. Landasan hukum yang ketiga berdasarkan ijma. Para ulama berpendapat ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah yang pertama adalah orang yang memberi kuasa atau wakil. Yang kedua, orang yang diberi kedua atau al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan atau kil. Yang keempat, pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Syarat-syarat wakil atau yang mewakilkan. Yang pertama, pemilih sah dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Kemudian contoh yang kedua ada mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah atau menerima sedekah dan sebagainya. Syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Yang pertama, harus cakap hukum. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengadakan pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Serta yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanah. Kemudian, perkara yang diwakilkan atau objek wakalah. Nah, sesuatu yang dapat jadikan objek atau pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan diberikan oleh syarat, memiliki identitas yang jelas, pemilik sah dan al-wakil. Misalnya jual beli, sewa menyewa, hutang, piutang, pemberian gaji, akad bagi hasil
hasil. Pengertian kafala. Menurut bahasa, al-kafala menurut bahasa berarti al-dhaman atau jaminan, hamala atau beban, dan zama'ah atau tanggungan. Sedangkan menurut syara, menurut mazhab Maliki, al-kafala adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggung jawab pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai maupun pekerjaan yang berbeda. Menurut mazhab Hanafi, al-kafala mempunyai dua pengertian. Yang pertama, menggabungkan zimmah kepada zimmah yang lainnya dalam penagihan dengan jiwa utang atau denda. Yang kedua, menggabungkan zimmah kepada zimmah lainnya dalam pokok atau asal utang. Menurut mazhab Syafi'i, al-kafala adalah akad yang menetapkan ihtizam, hak yang tetap kepada tanggungan atau beban yang lain, atau mendirikan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, al-kafala adalah ihtizam yang sesuatu diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan, atau ihtizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta atau pemiliknya pada orang yang mempunyai hak. Dasar hukum kafalah yang pertama, Al-Quran. Allah SWT berfirman, yang artinya, Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh tatkala mereka memberikan janji kepada mereka. Maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Quran Yusuf ayat 66. Kemudian yang kedua, berdasarkan as-sunnah, Rasulullah SAW bersabda, pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ijma. Ijma ulama membolehkan atau sifatnya mubah dhaman dalam muamalah karena dhaman sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Ada kalanya orang memerlukan modal dalam usaha, dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya. Rukun dan syarat kafalah ada 5. Yang pertama, ad-dhamin, orang yang menjamin. Orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah balik, berakal, merdeka dalam mengolah harta bendanya, atau tidak dicegah dalam membelanjakan hartanya, dan dengan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua, al-madmun lahu, yaitu orang yang berpiutang, biasa disebut juga mafkullah. Syaratnya, yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin, karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, ada yang keras, ada juga yang lunak. Kemudian yang ketiga, al-madmun anhu adalah orang yang berutang. Tidak disyaratkan bagi mereka kerelaan terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela atau ridho. Kemudian yang keempat, al-madmun adalah utang barang atau orang. Disebut juga madmun bi atau maf'ul bi. Disyaratkan pada madmun dapat diketahui dengan keadaan tetap, baik sudah tetap maupun akan tetap. Kemudian yang kelima, sigot atau lafaz adalah pernyataan yang diucapkan oleh si penjamin. Disyaratkan dengan keadaan sigot mengandung makna menjamin, tidak diuntungkan kepada sesuatu, dan tidak berarti sementara. Pengertian jualah atau bonus.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bonus itu adalah upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang gaji upah ekstra yang diberikan karyawan gratifikasi intensif. Kemudian, menurut bahasa Arab, akad ju'ala, jul atau julia secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut ketetapan DSN MUI mengenai bonus dalam langsung secara syariah adalah bonus imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan nilai hasil penjualan barang atau jasa. Rukun jualah ada 5. Rukun yang pertama adalah pemberi jualah, rukun yang kedua pekerja, rukun yang ketiga upah, rukun yang keempat pekerjaan, yang kelima sigot atau ucapan. Dasar hukum jualah. Adapun yang menjadi landasan dalam memberikan bonus dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 152 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Adapun dalil dari As-Sunnah adalah hadis Abu Sa'id berikutnya yang berkata, yang artinya, demi Allah saya bisa meru'yah, tapi demi Allah kami telah meminta jamuan kepada kamu, namun kamu tidak memberi jamuan kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meru'yah kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami. Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing. Lalu ia pun pergi mendatangi kepala kampung tersebut, kemudian meniupnya dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tiba-tiba ia seperti lepas dari ikatan, lalu ia pun dapat berjalan kembali dan merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Contoh akad jualah adalah hadiah yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang berprestasi atau pemegang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan. Qad dalam arti bahasa berasal dari kata qorodo yang sinonimnya qata'a yang berarti memotong. Dapat diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan orang yang menerima utang. Dalam pengertian istilah, qad didefinisikan oleh Hanafi sebagai berikut. Qad adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal musli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain, qad adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Dasar hukum qad. Transaksi qad diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi. Ayat yang memperbolehkan transaksi qad adalah Quran Surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dasar hukum lain yang berasal dari hadis Nabi yaitu Rasulullah bersabda, yang artinya Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, bukan seorang muslim yang meminjamkan kepada muslim lainnya
2 kali kecuali yang satunya senilai dengan sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan dalil yang tertera di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pinjaman itu dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya dan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya atau sesama. Pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya dapat berbentuk infak, sedekah, santunan anak yatim, dan lainnya. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya dapat tercermin pada transaksi yang dapat kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, di mana seorang meminjam suatu barang atau uang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhan yang nanti harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya. Rukun dan syarat qard. Menurut Hanafiyah, rukun qard adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama fuqaha, rukun qard adalah akid yang terdiri dari muqrid dan mu'tarid. Ma'hud alaih, uang atau barang, dan sigot atau ijab dan kabul. Dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat qard yang pertama adalah akid. Untuk akid, baik muqrid maupun qorid disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasyaruf atau memiliki ahli atau adah. Oleh karena itu, qard tidak sah apabila dilakukan anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk murid antara lain ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarruk, kemudian mukhtar atau memiliki pilihan. Sedangkan untuk mu'tarid disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat seperti balik, berakal, dan tidak mahjur alaih. Kemudian yang kedua, ma'qud alaih. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, yang memiliki objek dalam al-qard sama dengan objek akad salam, dapat berupa barang yang ditakar atau ditimbang, atau barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan, barang dagangan, maupun barang yang dihitung, atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli boleh juga dapat dijadikan objek akad qard. Hanafiyah mengemukakan bahwa ma'qud alaih hukumnya sah dalam mal muslim. Namun, barang-barang kimia seperti hewan tidak boleh dijadikan objek qard karena sulit mengembalikannya dengan barang yang sama. Kemudian yang ketiga, sigot atau ijab dan kabul. Sigot ijab bisa menggunakan lafaz qard atau hutang atau pinjaman, dan salaf atau utang dengan lafaz yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya, saya mengembalikan kepadamu barang ini dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Aplikasi qard dalam lembaga keuangan syariah. Al-qard merupakan salah satu jenis produk pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Pembiayaan al-qard merupakan pembiayaan yang khusus membutuhkan sumber dana sendiri. Sumber dana untuk pembiayaan ini antara lain dari bagian modal yang dialokasikan khusus maupun dari dana zakat, infak, maupun sedekah. Oleh karena itu, pembiayaan ini biasanya diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin yang ingin berusaha dan lain-lain. Dari produk pembiayaan ini lebih berkarakter sosial ataupun ekonomi. Mengingat bahwa peruntukannya untuk pengusaha kecil yang memiliki kelemahan profesionalisme, maka biasanya sistem pelunasan yang ditetapkan adalah harian, bukan bulanan. Hal ini untuk mengendalikan resiko pemanfaatan dana untuk selain usaha. Namun demikian, bank harus memiliki program pembiayaan
aktif agar nasabah yang bersangkutan tidak selamanya berusaha dalam skala kecil. Jalan-jalan yang Surabaya. Suwun wis delok sampe mari ya konco-konco. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.